Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh bersama-sama datang dalam rumah Tuhan, atau bahkan sebagian jemaat juga beribadah di rumah masing-masing. Namun itu tidak mengurangi akan kami boleh bersekutu, menikmati akan hadirat Tuhan. Dan kami pun juga boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami mau bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menolong kami, Engkau yang menopang kami. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, Engkau yang mengurapi dia dengan kuat kuasa-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita membuka satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Lukas pasal 2, ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan bagian ini, perikop ini untuk kita sekalian. Lukas 2, ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki minggu Advent yang ketiga. Saya terus berdoa untuk seluruh jemaat, kiranya di dalam Natal tahun ini kasih karunia Tuhan, sukacita dan damai sejahtera dari Allah terus memenuhi hidup kita secara pribadi dan juga seluruh anggota keluarga kita. Sekalipun secara umum tahun ini merupakan tahun yang memang tidak mudah bagi kita semua untuk kita jalani. Tahun yang boleh dikatakan mungkin terberat, tersulit, tahun yang melelahkan, tahun yang penuh dengan gejolak, tahun yang penuh dengan air mata, keluh kesah, tahun yang mungkin menakutkan bagi kita untuk kita menatap masa depan kita seperti bagaimana. Mungkin ada di antara jemaat yang saat ini sedang bergumul. Mungkin bergumul dengan kesehatannya yang semakin memburuk. Mungkin ada jemaat juga yang sedang bergumul dengan pekerjaannya. Entah itu karena di PHK dan sebagainya. Ada usaha atau bisnisnya yang sedang berhenti. Pabrik-pabrik semua tidak bisa beroperasi, berjalan dengan normal seperti biasanya. Mungkin ada jemaat juga yang punya hutang piutang yang sulit sekali untuk dibayar karena semua usaha berhenti, stop. Atau bahkan mungkin juga ada jemaat yang sedang ditipu di masa-masa pandemi seperti ini. Ada banyak orang yang berusaha untuk menipu satu dengan yang lainnya. Bahkan mungkin di tengah-tengah keluarga, ada anggota keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Bahkan mungkin juga di tengah-tengah
pergumulan keluarga jemaat. Ada yang mungkin berselisih, ada bagaimana mereka mempunyai kesulitan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Tentu ini adalah masa-masa yang sangat tidak mudah. Sehingga pada waktu kita menghadapi hal-hal yang sedemikian, sangat wajar sekali timbul kekhawatiran, timbul satu kecemasan, frustrasi, dan mungkin juga sebuah ketakutan. Ada bahkan sebuah kekecewaan dan kepahitan yang besar. Bahkan kita seolah-olah tidak sanggup untuk menghadapi hari esok dan hari ke depan itu seperti bagaimana. Tidak ada gairah lagi yang membuat kita yakin dan mantap untuk menyongsong masa depan. Karena di tengah-tengah kehidupan kita ada begitu banyak pergumulan yang menghimpit kita. Walaupun kita yakin dan percaya, kita mungkin dapat mengatakan bahwa saya percaya kepada Allah, bahwa Allah yang saya sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang jauh lebih besar daripada segala pergumulan saya, permasalahan saya. Tetapi realitanya, mungkin kita seperti pemazmur yang berseru, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Pemazmur meneriakan ini, berapa lama lagi Tuhan, sampai 4 kali. Di bagian yang lain pemazmur itu juga mengatakan, air mataku itu menjadi makananku siang dan malam. Jiwaku begitu gundah gulana, jiwaku begitu tertekan, dan jiwaku begitu gelisah. Hari-hari yang kita lalui membuat kita begitu gelisah dan mengalami ketakutan yang besar. Karena kita semakin tidak mengerti, seolah-olah kita memandang mengapa Tuhan memalingkan wajahnya kepada kita. Apakah Tuhan melupakan kita? Pada waktu kita membutuhkan Tuhan, mengapa Tuhan diam? Mengapa Tuhan seolah-olah absen dan Tuhan tidak bertindak sama sekali? Dan kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Dan bahkan mungkin kita tidak bisa menjawab. Orang-orang yang bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada kita dengan nada menyindir, di mana Tuhan Allahmu yang kamu sembah? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel juga pernah mengalami masa yang sulit dan bahkan masa yang paling kelam, masa yang paling gelap. Sejak bangsa Israel dibuang di Babel dan kemudian Babel kalah oleh media Persia, dan melalui media Persia ini bangsa Israel kembali ke Yerusalem dan mereka diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti mereka sudah merdeka, tetapi justru bangsa-bangsa yang lain menjajah mereka, Yunani, Romawi, sehingga hidup mereka di dalam masa itu mengalami satu masa yang paling tidak mudah, dan itu adalah satu masa yang paling kelam di dalam zaman mereka. Selama hampir kurang lebih 400 tahun. Tidak ada lagi yang namanya wahyu Allah. Tidak ada lagi namanya suara kenabian. Tidak ada lagi mujizat Tuhan. Tidak ada lagi hadirat Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Sekalipun bait Allah itu ada di Yerusalem. Ini adalah satu masa di mana suasana politik, suasana di mana kondisi agama dan kehidupan sosial begitu sangat berubah secara signifikan. Apa yang dinubuatkan oleh Allah melalui Nabi Daniel di dalam masa ini, semuanya itu telah tergenapi. Bapak Ibu boleh membacanya di dalam Daniel pasal 2, pasal 7, pasal 8, dan pasal yang ke-11. Dan kalau kondisi seperti ini, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Allah tidak melawat umatnya? Bukankah mereka adalah milik kepunyaan Tuhan? Dan mungkin itu juga menjadi pertanyaan kita. Saya ini adalah anak-Mu ya Tuhan. Mengapa Engkau tidak melawat aku? Satu penantian yang panjang. Demikian juga bangsa Israel menanti dengan begitu panjangnya. Hampir 400 tahun Tuhan diam. Menantikan Mesias yang dijanjikan itu. Yang dijanjikan oleh para nabi bahwa Mesias itu akan datang. Tetapi Mesias belum datang. Di tengah-tengah hilangnya pengharapan akan kedatangan Sang Mesias, di malam itu, di desa yang kecil yang bernama Bethlehem, ada sekumpulan para gembala yang sedang menjaga kawanan ternaknya. Lalu tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan yang menghampiri mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Peristiwa yang mengejutkan,
peristiwa yang begitu ajaib. Bagaimana mungkin kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah sekawanan para gembala? Kalau kita membayangkan, kemuliaan Tuhan itu seharusnya hadir di bait Allah. Kemuliaan Tuhan itu harusnya hadir mungkin di istana daripada Daud. Tetapi kemuliaan Tuhan itu hadir di tengah-tengah para gembala. Hingga kita boleh membayangkan, bisa membayangkan bahwa gembala itu adalah sekelompok yang mempunyai status sosial yang paling rendah. Mereka adalah pekerja kasar, mereka adalah pekerja yang kotor. Mungkin di dalam karena pekerjaan mereka kasar dan kotor sehingga mereka membawa tubuh mereka itu sangat bau. Dan mereka adalah kelompok yang hina dan tidak berpendidikan. Dan mereka adalah kelompok yang sangat dibenci oleh golongan atas. Dan mereka ini adalah kelompok yang dicap sebagai penjahat karena mereka suka mencuri. Mereka mempunyai karakter yang buruk karena mereka suka malas-malasan, tidak jujur, moralnya sangat tidak baik. Dengan kondisi seperti itu, kawanan atau yang disebut dengan para gembala itu, mereka dicap dan bahkan tidak bisa dipakai sebagai saksi di tengah-tengah pengadilan. Tetapi kemuliaan Tuhan itu hadir bagi mereka yang sederhana. Di sini kita melihat bahwa Tuhan mau mempermalukan, mau mematahkan segala kesombongan manusia. Maka tepat seperti apa yang dikatakan Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak dipandang dan yang hina bagi dunia itu dipilih oleh Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Para gembala adalah sekawanan kelompok orang yang dianggap hina dan tidak berarti. Tetapi Allah hadir. Kemuliaan Tuhan itu menghampiri mereka. Sehingga malaikat itu berkata, jangan takut. Para gembala itu takut. Hidup mereka adalah hidup yang penuh dengan ketakutan, kesusahan, kesulitan. Tapi ada satu kata yang memberikan penghiburan kepada mereka. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan atau mewartakan sebuah kabar yang baik kepadamu. Yaitu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat yang di sini adalah yang disebutkan adalah juru selamat yang sejati. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dan dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Hari ini kabar baik itu telah digenapi. Kabar baik ini memberikan satu sukacita yang besar bagi semua orang, termasuk bagi para gembala. Kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah hilangnya pengharapan dengan suatu warta yang bergemar bahwa Sang Mesias itu yang dinantikan itu telah datang. Maka bukti dari kabar baik yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala itu dilanjutkan dengan respon bagaimana hadirnya bala tentara surga yang memuji Allah. Mereka berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Satu pujian yang begitu agung, yang begitu luar biasa, yang menyatakan satu respon tentang kehadiran Sang Mesias yang dinantikan itu. Dari pujian para bala tentara surga ini yang penuh dengan sorak-sorai, maka kita dapat merenungkan 3 hal. Yaitu yang berkaitan dengan kemuliaan Allah itu akan membawa satu sukacita dan damai di tengah-tengah di bumi ini. Yang kedua, bahwa kemuliaan Allah itu, di mana kemuliaan Allah yang ada di surga kini hadir juga di atas bumi. Dan kemudian kemuliaan Allah itu membawa kita kepada satu pendamaian antara Allah dengan manusia. Namun di dalam hari ini saya akan membahas hanya poin yang pertama, bahwa di dalam kemuliaan Allah
akan membawa satu sukacita, joyful, dan juga peaceful. Di dalam pujian ini yang mengatakan bahwa kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi itu, para malaikat mau menyatakan begini, bahwa segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, sembah dan sujud itu seluruhnya hanya dinyatakan bagi Dia dan hanya untuk Dia saja. Tidak ada yang lain. Kemuliaan Allah yang hadir di bumi itu dengan kehadiran Mesias yang lahir di dalam dunia ini adalah sesuatu yang bersifat sangat paradoks sekali. Kemuliaan Allah yang begitu megah, yang begitu agung, seharusnya disambut dengan meriah, seharusnya disambut dengan genggam gempita. Tetapi kemuliaan Allah itu hadir di dalam sebuah kesederhanaan. Yesus Kristus lahir, Dia rela merendahkan dirinya untuk membawa kemuliaan di atas bumi. Nah, ketika kemuliaan Allah turun, maka ada satu sukacita yang besar karena Allah hadir dan Yesus Kristus mendamaikan antara kita manusia yang berdosa dengan Bapa. Karena damai sejahtera, manusia itu telah hilang sejak manusia jatuh di dalam dosa. Damai sejahtera pertama kali muncul itu di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-15. Pada waktu Allah memanggil Abraham, meneguhkan perjanjiannya bahwa ada sang damai itu yang akan menyelamatkan manusia. Hari ini Sang Yesus Kristus datang ke dalam dunia di dalam segala kemuliaannya. Hal ini sangat kontras sekali dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Di dalam kehidupan bangsa Israel, mereka bisa saja mendapatkan yang namanya damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera yang mereka ingin dapatkan harus dengan beberapa syarat. Nah, salah satunya mereka harus mentaati atau mengikuti yang namanya dengan Pax Romana atau perdamaian Roma. Kalau mereka mengikuti segala aturan yang disebut dengan Pax Romana ini, maka mereka akan mendapatkan kesejahteraan. Mereka harus membayar pajak. Mereka tidak boleh melakukan pemberontakan. Mereka harus menyembah kepada kaisar. Karena kaisar dianggap sebagai juru selamat, sebagai penyelamat. Dan kemudian mereka harus mengikuti segala perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintahan Romawi. Sehingga kalau mereka mengikuti semua aturan di dalam Pax Romana ini, maka hidup mereka akan sejahtera. Ya, sejahtera. Tetapi kesejahteraan mereka itu hanya bersifat sementara. Hanya bersifat yang ada dan nampak di luar. Tetapi damai sejahtera yang diberikan itu tidak pernah menyentuh kedalaman hati manusia. Apa yang dinyanyikan oleh para bala tentara surga mengenai damai sejahtera ini sesungguhnya mengingatkan kita kepada nubuat Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Di mana Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, di situ dia menuliskan dan memberikan gelar-gelar kepada Sang Mesias. Dan salah satunya adalah Sang Raja Damai. Atau di dalam bahasa aslinya itu Sher Shalom. Yang artinya bahwa Sher Shalom itu adalah orang yang akan menyingkirkan semua pengganggu kedamaian. Dan Sang Damai itu akan menjamin kesejahteraan bagi mereka yang percaya kepada Dia. Dan ini sangat berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh para nabi-nabi palsu. Mereka mengatakan damai sejahtera, damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Inilah yang terjadi pada zaman Yeremia dan juga di dalam zaman Yehezkiel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera di mana Yesus Kristus adalah Sang Raja Damai itu menunjukkan kepada identitas Dia, bahwa Dia adalah Raja yang menunjukkan keadilannya, Raja yang menunjukkan identitas integritasnya yang ada pada dirinya. Sehingga kelahiran Yesus Kristus membawa satu kesukaan yang besar sekaligus sebuah damai sejahtera. Damai sejahtera yang dimana kita dulu adalah setru Allah, musuhnya Allah. Tetapi sekarang kita diperdamaikan
dengan anaknya. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah. Sehingga di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20 di situ Rasul Paulus mengatakan, oleh Dialah, yaitu oleh Kristus, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, maka oleh kelahiran dan pengorbanan Kristus, kita dipulihkan dan kita mendapatkan hubungan yang damai dengan Allah yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di manakah kita bisa menemukan damai di tengah dunia yang kalut ini? Ada yang mengatakan bahwa abad yang ke-20, abad yang ke-21 ini juga merupakan satu abad yang paling berdarah, abad yang paling mengerikan di dalam sejarah kehidupan manusia. Di manakah kita bisa menemukan damai di tengah-tengah dunia ini? Setidaknya di dalam catatan sejarah manusia, ada satu peristiwa di mana di tengah-tengah bergejolaknya kehidupan manusia, bangsa-bangsa saling memperebutkan satu dengan yang lainnya. Tapi di sekitar 106 tahun yang lalu, pada peristiwa Perang Dunia yang pertama di tahun 1914 sampai tahun 1918, tentara Jerman dan tentara sekutu berperang di satu wilayah di tanah yang tak bertuhan itu. Satu peperangan untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Tetapi di tengah-tengah peperangan itu, tepat di malam Natal pada tanggal 24 Desember 1914, para tentara, baik tentara Jerman, tentara-tentara sekutu, mereka tidak bisa pulang karena harus menjalankan tugas negara. Tetapi mereka yang mengingat tentang kisah Natal, mereka sama-sama menaikkan pujian Natal. Mengingat tentang Kristus yang membawa damai. Sehingga di dalam malam Natal itu, kedua bangsa ini, mereka sama-sama meletakkan senjata. Dan mereka saling bersalaman. Mereka saling mengucapkan selamat Natal. Mereka saling berbagi kasih. Dan mereka bermain olahraga sepak bola bersama-sama. Sehingga berita itu menjadi satu berita yang sangat menggemparkan. Ini membuktikan di tengah-tengah dunia sekalipun dunia ini sedang berkecamuk, Natal membuktikan damai sejahtera daripada Allah tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Sekalipun di dalam masa Perang Dunia yang pertama itu, setelah mereka berpisah, mereka beberapa hari kemudian mereka akhirnya berperang lagi. Tapi itu membuktikan bahwa damai Tuhan telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Lukas pasal 2 ayat yang ke-14, di mana para malaikat memuji memuliakan Tuhan, mau mengajarkan kita dan mengingatkan kita tentang kemuliaan Allah yang membawa satu sukacita dan damai sejahtera yang dianugerahkan melalui anaknya Yesus Kristus. Bahwa damai sejahtera itu berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan. Bahwa damai sejahtera itu juga berkaitan dengan bagaimana harmonisnya antara surga dengan bumi. Dan damai itu diberikan kepada mereka yang berkenan kepadanya. Apakah kisah itu sampai di sini? Tidak. Pujian yang agung daripada para malaikat yang menyambut kedatangan Kristus itu diresponi oleh para gembala. Maka para gembala merespon dengan sangat tepat sekali bahwa mereka langsung mentaati perkataan malaikat itu tanpa menunda-nunda. Dan mereka pergi ke Bethlehem sehingga mereka mengatakan, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Maka mereka cepat-cepat untuk memberitahukan dan untuk melihat bayi Yesus itu. Apa yang diberitahukan para malaikat itu kepada mereka. Mereka sungguh-sungguh ingin melihat. Ada satu gairah yang meluap-luap untuk segera melihat Sang Mesias yang sudah dijanjikan itu. Ini adalah satu gairah yang Allah inginkan juga daripada diri kita.
Apakah kita sungguh-sungguh juga rindu di tengah-tengah masa yang sulit ini untuk menemukan Kristus yang telah lahir di dalam dunia ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pakai dengan semangat daripada para gembala ini di kesempatan Natal di tahun 2020 ini dengan membawa jiwa baru. Sekalipun Natal yang kita lakukan nanti pada tanggal 24-25 Desember dilakukan secara online. Tetapi biarlah dengan semangat itu kita rindu untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Kalau para malaikat itu boleh memuji Tuhan menyambut kedatangan Tuhan, Sang Mesias, para gembala juga dengan satu gairah untuk memuji memuliakan Tuhan. Maka biarlah dengan gairah yang sama kita ingin membawa satu damai sejahtera itu kepada orang-orang yang belum percaya dan kenal kepada Tuhan. Sehingga kalau ada satu orang yang bertobat, seperti firman Tuhan dikatakan, ada satu sukacita yang besar di surga. Karena ada satu orang yang bertobat datang kepada Tuhan. Pujian malaikat itu telah menjadi pujian para gembala. Biarlah di dalam kesempatan ini, pujian para malaikat itu juga boleh menjadi pujian bagi kita. Natal tahun ini jelas Natal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pandemi ini sungguh sangat mengusik kita, bahkan merusak banyak aspek dalam kehidupan kita. Situasi seperti ini mungkin akan membawa kita sangat lelah, dan bahkan mungkin kita menjerit kepada Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Namun percayalah, damai sejahtera Tuhan yang dijanjikan di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14 ini. Bahwa kemuliaan Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Adalah untuk seluruh bangsa. Untuk saudara dan juga saya. Yesus Kristus adalah Sang Raja Damai. Bagi siapa yang percaya kepadanya. Maka Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera itu yang akan mengalahkan segala penderitaan, kesulitan, pencobaan yang menghampiri hidup kita. Karena Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak sama dengan dunia ini. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pada waktu kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Damai itu yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini, maka Dia akan memberikan damai sejahtera dan akan memberikan kemenangan kepada kita. Satu kemenangan hidup karena Dia telah mengalahkan kuasa si jahat. Dan Dia akan membawa kita di dalam satu proses kedewasaan menuju satu keserupaan dengan Dia. Kiranya damai sejahtera yang Tuhan berikan itu, yang Dia janjikan itu, tidak saja kita peroleh di dalam masa yang akan datang. Tetapi damai sejahtera itu juga Dia akan berikan di kehidupan kita sekarang ini. Maka sebagai penutup di dalam khotbah saya pada hari ini, marilah kita sama-sama di tengah-tengah segala pergumulan kita ingat. Yesus Kristus telah lahir ke dalam dunia ini. Dia telah memberikan damai sejahtera itu kepada kita sekalian. Karena Dia adalah Sang Raja Damai. Maka Paulus di dalam Filipi pasal 6 ayat yang ke-7 yang menjadi penguatan bagi kita sekalian, saya akan membacakan bagian ini buat kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kami sadar ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, ada begitu banyak hal yang menghimpit
pergumulan demi pergumulan, permasalahan demi permasalahan. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi ini, yang membuat kami berteriak, berseru kepada Tuhan. Dan kami juga bertanya-tanya kepadamu ya Tuhan. Dan kami mungkin juga di tengah-tengah kebingungan kami bertanya, di mana Engkau ya Tuhan? Mengapa Engkau diam, mengapa Engkau absen, mengapa Engkau seolah-olah memalingkan wajah-Mu kepada kami? Tetapi melalui firman yang sudah kami dengar, kami diingatkan kembali. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Bukti sejarah sudah dinyatakan kepada kami. Sekalipun bangsa Israel seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi Engkau berintervensi bagi umat-Mu. Dan Engkau hadir di sana. Demikian juga ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Dan Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, karena Engkau adalah damai sejahtera yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh mengingatkan kami, bahwa kami untuk terus-menerus dipenuhi dengan satu sukacita yang meluap-luap, dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Yesus Kristus, sekalipun kami menghadapi berbagai macam-macam pergumulan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami dan seru permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Damai itu. Kami berdoa. Amin.